Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan kepada untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang tidak hadir atau tidak? Hadir semua, Bu. Di semua. Oke, bagus ya, selalu hadir. Nah, untuk sekarang ada yang masih ingat tidak kemarin kita itu belajar tentang apa? Tentang perubahan lingkungan, Bu. Oke, perubahan lingkungan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari sistem ekskresi di bagian kulitnya ya. Sistem ekspresi. Ya, bagian kulitnya. Bagian kulit. Nah, untuk yang akan kita pelajari itu tentang adanya gangguan atau penyakit yang terjadi pada kulit. Nah, sebelum itu kalian ada yang suka makan pedas? Ada, Bu. Ada. Suka. Ada yang suka berolahraga? Suka. Nah, saat makan pedas nih, misalnya makannya terlalu pedas, biasanya apa yang terjadi? Suka kadang keluar air mata, keluar keringat. Keringat. Nah, Gerah. suka gerah ya, suka ada pengeluaran keringat. Nah, saat berolahraga bagaimana? Sama, Bu. Sama, Keringat bercucuran, Bu. suka ada keringat. Nah itu teh biasanya disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Oleh Karena kepanasan, Bu. karena olahraga, Bu. Iya, kalau iya betul ya. Biasanya ke arah situ. Nah, untuk pertama, Ibu akan menyampaikan untuk tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk perwakilannya bisa untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Baik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi kulit melalui gambar struktur kulit yang ditampilkan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur, fungsi, dan gangguan yang ada pada kulit melalui pengamatan video dan artikel dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat menciptakan solusi permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pada kulit melalui diskusi bersama kelompoknya dengan tepat. Nah, pertama kan kita itu akan mengidentifikasi struktur dan fungsi kulit. Minggu kemarin juga Ibu udah menyampaikan ya, ada ditampilkan seperti struktur kulit. Nah, di sini sebentar. Maaf. Nah, ini dia untuk struktur kulitnya. Ada yang mau ke depan untuk perwakilan? Boleh disebutkan saja.
Untuk yang paling atas tuh Bu, berarti yang paling luar itu bagian epidermis, di mana di bagian epidermis itu ada kapiler darah ya Bu, Ya. dan helai rambut, kayak ya rambut-rambut kecil yang ada di kulit kita. Lalu di bagian tengahnya, di bagian bawah epidermis ada bagian dermis. Di bagian dermis itu banyak ada serabut, saraf, folikel rambut, dan kelenjar minyak. Lalu di paling bawah itu ada lapisan subkutan, di mana di sana itu terdapat pembuluh darah dan jaringan adiposa lemak. Oke. Tuh ya. Jadi perlu kalian tahu dan diinikan ya. Untuk di kulit itu ada 3 lapisan. Yang pertama itu ada epidermis. Di epidermis itu ada helai rambut dan kapiler. Dan untuk yang di dalamnya, di bawah epidermis itu ada dermis, di mana dermis itu bagian yang dekat dengan epidermis. Di dalam dermis ada kelenjar minyak, terus ada folikel rambut, ada saraf, dan di bagian yang paling dalam itu ada lapisan subkutan atau biasa disebut hipodermis. Itu ada pembuluh darah dan ada juga jaringan lemak atau adiposa. Nah, setelah kalian tahu ini dan nanti kalian jelaskan untuk fungsi dari masing-masing struktur kulit. Kemudian selanjutnya kan kita akan mempelajari tentang adanya gangguan pada kulit ya. Nah, Ibu akan bagikan video yang berkaitan. Coba kalian cermati video berikut ini. Bisa kalian tulis apa saja yang ada pada video, poin-poin pentingnya. Oh, belum ada ya, Bu? Today's topic is hyperhidrosis. Hyperhidrosis is a non-threatening medical disorder characterized by excessive sweating that is not necessarily related to heat or exercise. The excessive sweating associated with the condition usually occurs in the most Nah, dalam video ini ada orang yang habis berolahraga dan mengeluarkan keringat. armpits, groin, and the facial area. Bisa pada biasanya bagian tangan, bagian telapak kaki, di sekitar wajah ya. Affecting only one body part is referred to as a primary or focal hyperhidrosis. Primary or focal hyperhidrosis may be further divided by the area affected. For example, palmoplantar hyperhidrosis is excessive sweating of the hands or feet. Axillary hyperhidrosis is the excessive sweating of the armpits, while gustatory hyperhidrosis is excessive sweating of the face or chest a few moments after consuming certain foods. When excessive sweating involves the whole body, it is referred to as a generalized or secondary hyperhidrosis. Hyperhidrosis may also be congenital, as in present at birth, or acquired, as in developed later in life. However, most cases of hyperhidrosis tend to start during adolescence. Regardless of where it occurs, hyperhidrosis can affect and deteriorate the quality of life. People of all genders and ages can be affected by the condition. About 3% of the world's population is affected, but more than half of affected people never get diagnosed or treated for symptoms because they lack awareness and understanding about treatments available for the condition. Causes. Sweating helps the body to stay and keep cool. It is perfectly natural. When the body temperature rises, the nervous system automatically triggers the sweat glands. The cause of primary hyperhidrosis
hyperhidrosis is unknown, although some experts claim it is caused by overactivity of the nerves responsible for signaling the sweat glands. With anxiety or nervousness, the problem even gets worse for many sufferers. Other factors that can play a role include certain foods and drinks, caffeine, and nicotine. Primary hyperhidrosis usually has no medical cause. It may have a hereditary component, as it seems to run in families. Secondary hyperhidrosis usually results from an underlying medical condition. Conditions that can cause secondary hyperhidrosis include cancer, low blood sugar, diabetes, heart attack, nervous system disorders, thyroid problems, some infections such as HIV, malaria, tuberculosis, some medications including NSAIDs, opioids, insulin, tricyclic antidepressants, Parkinson's disease, acromegaly, menopause, stroke, spinal cord injury. Oke. Apa bisa dipahami ini Inggris ya, mohon maaf. Jadi secara intinya saja hiperhidrosis itu seperti suatu penyakit dalam tubuh di mana terjadinya pengeluaran keringat yang secara berlebihan. Begitu. Nah, nanti kalian diminta untuk mengaitkan struktur apa dan fungsi apa yang ya begitu kepada yang penyakit hiperhidrosis ini dan dicari solusinya juga. Silakan untuk ada yang bisa menyimpulkan. Baik. Mungkin untuk hidrolisis tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, itu merupakan penyakit di mana ketika kelenjar keringat kita mengeluarkan keringat terlalu berlebih. Untuk penyebabnya tadi sedikit sudah disinggung, bisa saja karena memang ada penyakit bawaan yang menyebabkan itu, Ya. ataupun karena pola hidupnya yang kurang sehat. Ya, karena pola hidupnya yang kurang sehat sehingga menyebabkan hiperhidrosis ini. Oke, betul ya. Jadi untuk yang terkena dampaknya itu di bagian Telapak tangan, kebanyakan yang telapak kaki, terus itu area lipatan. di banyaknya di area yang lipatan dan ada telapak tangan dan telapak kaki ya. Lebih ininya itu terjadi pada yang kelenjar keringat yang ada pada kulit, di mana kelenjar keringat itu memproduksi terlalu banyak keringat sehingga mengeluarkan lebih banyak keringat. Nah, selanjutnya Ibu beri suatu contoh kasus. Nanti kalian akan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompoknya mau yang bagaimana? Yang ditentukan kembali apa yang kemarin? Yang kemarin aja, Bu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah, apakah sudah? Sudah. Nah, Ibu ada sebuah artikel untuk kasusnya. Ibu bagikan di grup saja ya. Apakah sudah ada? Sudah, Bu. Silahkan ya. Dari artikel tersebut kalian bisa terlebih dahulu dibaca. Lalu kalian tentukan cari poin-poin pentingnya yang bisa kalian dapatkan. Terus bisa kalian tuliskan hal apa saja yang sudah kalian ketahui, untuk hal yang belum kalian ketahui, dan hal yang harus kalian ketahui. Untuk ini Ibu langsung saja berikan LKPD-nya ya, supaya langsung untuk LKPD-nya Ibu bagikan di grup
juga ya. Apakah sudah ada? Nah, untuk memudahkan kalian, Ibu tampilkan juga ya. Nah, di lembar kerja peserta didik ini, kalian bisa tuliskan kalian kelompok berapa dan anggota kelompok kalian dan juga kelasnya. Di sini juga tercantum yang tadi ada tujuan pembelajaran, lalu ada petunjuk pengisiannya itu. Pengerjaan KPD ini secara berkelompok, dikerjakannya secara berurutan ya. Jika ada yang tidak jelas, bisa kalian sampaikan kepada Ibu. Oh, boleh. Berarti yang ini tuh Ya, jadi kalian baca dan cermati dulu artikel yang Ibu sudah bagikan, yang tentang apakah keringat dingin di tangan itu masuk ke jantung lemah. oh iya, termasuk ciri dari jantung. Iya, begitu. Nah, terus berdasarkan artikel yang itu tuh, kalian bisa tentukan poin-poin permasalahan yang terdapat pada artikel. Bisa kalian tuliskan terlebih dahulu poin-poin permasalahannya. Lalu setelah itu, kalian tentukan masalah yang akan kalian tentukan untuk menjadi permasalahan utama. Nah, lalu berdasarkan permasalahan tersebut, kalian bisa menentukan solusi untuk permasalahan tersebut. Kalian bisa mencari informasi misalnya dari artikel yang sudah Ibu bagikan, atau bisa cari informasi dari yang lain juga. Terus kalian kaitkan juga tadi pada fungsi pada kelenjar keringat yang ada pada kulit. Itu yang bermasalahnya di mana gitu. Iya, begitu. Ibu beri waktu pengerjaan 30 menit, apakah cukup? Cukup. Gimana, Zulfahmi? Ini maksudnya gimana, Bu? Yang ini kan ini ya, terus diisi di sini. Ya, Benar ya? Poin-poin permasalahan yang terdapat pada artikel. Terus yang keempat, berdasarkan ketentuan solusi permasalahan. ya dicari solusi dari permasalahan yang sudah kalian tentukan. Kan pertama buat poin-poin permasalahannya terlebih dahulu yang ada di artikel. Lalu kalian tentukan permasalahan utama yang akan menjadi permasalahan utama yang dari poin-poin yang sudah kalian tentukan tersebut. Lalu kalian cari solusinya dari permasalahan utama yang sudah kalian tentukan. Misal contoh, Bu. Misalnya pada artikel itu kan ada masalah yang keringat dingin ya, itu merupakan ke jantung lemah atau bukan. Nah, kalian tentukan dulu permasalahan utama kalian apa, terus dicari solusinya dengan dikaitkan pada tadi ada fungsi dari kelenjar keringat pada kulit. Tapi ini bukan, Bu. Semisal permasalahan utamanya itu hidrolisis ya tadi, Bu. Hiperhidrosis. Oh iya, hiperhidrolisis itu Hiperhidrosis. dijadikan sebagai tolak ukur penyakit jantung. Ya, bisa. Kan kalian tentukan dulu poinnya, misalnya yang tadi apakah masuk ke jantung. Ya, terus nanti kita cari alasannya. Ya, tidaknya, benar atau tidaknya dulu bisa dicari dulu. dan Kenapanya, jika benar kenapa, jika tidak kenapa. Terus bisa kalian cari, misalnya jika benar, maka ini solusinya bagaimana. Jika tidak, maka ini masuknya kemana, dan maka menyebabkan penyakit apa atau gangguan apa, baru dicari solusinya. Gitu. Oh iya, terima kasih, Bu. Ini bukan, Bu. Iya.
bisa. Terus dimasukin ke apa tadi? Yang poin-poinnya, Ah, ya poin-poinnya dimasukkan, terus udah dapat poin-poinnya. udah. Nah, bisa ditentukan ya untuk permasalahan utamanya itu apa, dan baru nanti permasalahan utama itu dicari solusinya. Kenapa itu terjadi? Ya, kenapa itu terjadi, apa yang terdampak misalnya, dan solusinya. Bu izin menjawab. Boleh. Kalau jawabannya gini bisa nggak Bu? Misal yang tadi tuh yang kenapa hiperhidrolisis bisa dikatakan sebagai ada yang mengatakan sebagai Ya. salah satu ciri Untuk penyakit yang jantung. lemah jantung. Ternyata itu memang bisa karena bisa menjadi tanda serangan jantung karena berhubungan dengan rasa nyerinya sendiri yang dirasakan, semisal ada rasa nyeri atau tekanan di dadanya, itu tuh memicu saraf untuk membuat kelenjar keringat mengeluarkan lebih banyak keringat. Bisa. Tapi bisa juga karena Bisa karena tidak. yang hiperhidrolisis tadi yang di awal. Oh, Itu bisa. bisa. Terima kasih, Bu. Oke. Baik. Apakah sudah? Ya. Bisa untuk ada yang bisa udah maju? Ada yang sudah selesai? Silakan maju. Ya, silakan. Izin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab ya, Bu. Ya, Untuk permasalahan yang ada di LKPD tadi, permasalahan yang diambil sama kelompok kami itu yang hiperhidrolisis. Kenapa banyak dijadikan sebagai acuan ciri penyakit jantung ya, Bu, lemah jantung. Nah, setelah tadi melakukan literatur, ternyata memang bisa saja menjadi salah satu ciri dari serangan jantung tersebut karena itu berhubungan dengan gejala lain. Semisal kalau pada saat itu dadanya sakit, nah itu tuh memicu syaraf untuk memicu kelenjar keringat menghasilkan lebih banyak keringat karena rasa sakit yang dirasakannya. ya. Tapi bisa juga tidak, Bu, karena hiperhidrolisis sendiri kan bisa saja karena memang pola hidup kita yang kurang sehat, misal dari pola makan kita yang tidak dijaga, terus dari pola hidup kita. Nah, itu bisa jadi karena faktor hidrolisisnya sendiri yang memicu pemrosesan keringat dari kelenjar keringat secara berlebihan. Cara mencegahnya itu mungkin untuk yang penyakit jantung bisa lewat medis ya, Bu. Ya. Tapi untuk yang hiperhidrolisis tadi bisa diminimalisir dengan cara kitanya menjaga kebersihan diri, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, terus udah, Bu. Oke. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah melaksanakan. Oke, bisa selanjutnya. Kenalkan Bu, nama saya Jo Fahmi Fadilah dari kelompok 1. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari LKPD Ibu yang berdasarkan artikel dan yang Anda baca tentukan poin permasalahan yang terdapat di artikel. Yang saya garis bawahi yaitu yang keringat dingin, Bu. Nah, keringat dingin itu ada banyak ya, Bu, poin-poinnya. Terus yang pertama itu ada dari stres atau cemas berlebihan, infeksi, demam, shock, hipoglikemia, terus nyeri otot, nyeri hebat akibat cedera, kondisi medis tertentu, terus gangguan hormon. Nah, yang saya garis bawahi yaitu gangguan hormon. Baik. Nah,
Untuk solusi permasalahannya, untuk mengatasi gangguan hormon yang disebabkan keringat dingin itu bisa dengan konsultasi medis, identifikasi penyebabnya seperti apa, terus pengobatan medis, bisa terapi hormon, terus bisa berbentuk obat hormon, terus perubahan gaya hidup, olahraga teratur, manajemen stres, perawatan khusus, obat alternatif, dan pemeriksaan rutin. Itu mungkin, Bu. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, berikan tepuk tangan juga untuk kelompoknya Zulfahmi. Oke, dari beberapa kelompok yang sudah tampil, ya, tadi benar ya. Ada misalnya dari kelompok Suci tadi memaparkan adanya yang jantung ya. Ya, penyakit yang karena apa tadi? Karena adanya rasa nyeri pada jantung itu tersendiri sehingga menyebabkan kelenjar keringat itu lebih banyak mengeluarkan keringat. Nah, untuk yang Zulfahmi juga tadi ada yang ke hormon ya? Ya, hormon, gangguan hormon. Gangguan hormon. Sama juga ke yang penyakit keringat dingin itu. Keringat dingin. Oke, mungkin sebenarnya kalau untuk kaitannya ke kelenjar keringatnya tersendiri bagaimana? Kelenjar. Ya. Sehingga terjadi yang tadi ada keringat dingin. Kelenjar dingin ya, Bu? Keringat dingin. Keringat dingin. Ya. Atau kelompok lain bisa menanggapi? Mungkin untuk yang ini, Bu, keringat dingin adalah respon tubuh yang tidak terkait dengan pengaturan suhu, melainkan sebagai reaksi terhadap stres, ketakutan, nyeri, atau kondisi medis tertentu. Kondisi yang dapat memicu kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat dingin. Nah, oke. Hampir sama berarti ya. Nah, tadi kan di artikelnya itu apakah keringat dingin itu satu ciri dari jantung lemah? Menurut kelompok Suci tadi jawabannya? kemungkinan kecil bisa saja gitu. Bisa saja menjadi cirinya. Tapi bisa juga tidak. Tergantung dari kondisi. Nah, untuk yang Zul tadi itu langsung ke bisa ya? Bisa langsung dikaitkan ke keringat dingin yang tadi bisa disebabkan oleh kayak ada stres atau kayak cemas gitu kan. Nah, cemas berlebihan sehingga menyebabkan kelenjar keringat itu bekerja untuk mengeluarkan keringat dingin. Oke. Sudah ya, terjawab semua LKPD-nya. Untuk selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan, Bu Fahmi. Kalau yang saya tangkap, Bu, dari pembelajaran kali ini bahwa ketika kita mengeluarkan keringat berarti ada sesuatu yang terjadi di kulit kita gitu ya. Dari misalkan kita olahraga terus kita makan pedas, jika itu akan mengeluarkan keringat, berarti ada respon tubuh kita melalui kulit mengeluarkan Untuk mengeluarkan keringat. ya, itu, Bu. Udah mungkin, Bu, itu yang saya tangkap, Bu. Oke, begitu ya. Jadi benar ya, itu sebuah respon untuk pengaturan suhu tubuh kita agar seimbang, di mana saat kita berolahraga itu kan suhu tubuh kita menjadi panas. Nah, untuk merespon itu kelenjar keringat mengeluarkan keringat dari tubuh untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh kita. Nah, untuk yang keringat dingin juga itu bisa
karena misalnya shock atau misalnya cemas berlebihan, sehingga kan respon dari tubuh kita misalnya dari kelenjar keringatnya sendiri mengeluarkan keringat dingin. Oke, berarti sudah ini semua ya, dan sudah bisa mengaitkan untuk fungsinya juga ya. Untuk selanjutnya Ibu beri kuis ya, untuk mengukur apakah kalian sudah memahami pelajaran hari ini. Untuk kuisnya Ibu kirimkan di grup WA lagi ya. Apakah sudah ada? Sudah, Bu. Baik, silakan kalian kerjakan dan langsung dikumpulkan ya. Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Oke, apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Oke. Baik, sudah ya. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan atau misalnya value atau nilai yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran hari ini? Intinya mungkin pentingnya untuk menjaga diri kita, baik itu dari pola hidup atau pola makan dan kebersihan Dari kebersihan diri kita sendiri. diri kita sendiri. Oke. Untuk tadi solusi ya, Ibu tampilkan ada beberapa yang solusi untuk menjaga tubuh kita dari penyakit yang tadi ada di video. Bisa jadi dari pertama itu seperti menggunakan antiperspiran. Ini seperti deodoran gitu ya. Itu dimana sehingga saat kita menggunakan deodoran kan itu untuk kayak mencegah keringat yang berlebihan, atau dari misalnya supaya keringatnya tidak bau, karena kan di deodoran misalnya ada zat tertentu atau zat tertentu yang membuat tidak adanya bau keringat dan mencegah keringat keluar berlebihan. Terus juga dengan memakai pakaian yang tepat, misalnya agar tubuh tidak terlalu berkeringat, bisa kita jangan terlalu yang tebal pakaiannya. Terus hindari juga pemicu makanan seperti tadi, jangan makan pedas, kafein, terus alkohol juga. Terus menjaga kebersihan tubuh. Oke. Sekian ya pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Oke. Selesai ya pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.